Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Rafiq Hidayat. Saya akan membawakan materi tentang perbedaan ayat muhkam dan mutasyabih. Langsung saja pengertian ayat muhkam dan mutasyabih. Muhkam adalah isim maf'ul dari fi'il ahkama yuhkimu yang menurut bahasa diartikan dengan menahan goncangan. Adapun menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan muhkam. Di antara pendapat-pendapat itu adalah dalil yang jelas dan tidak mengandung adanya penaskahan, ayat yang hanya mengandung satu tafsir saja. Sedangkan mutasyabih menurut bahasa terambil dari tasyabuh, yaitu yang satu diserupakan dengan yang satu lagi. Syubbah yang berarti keadaan di mana salah satu dari dua hal tidak dapat dibedakan karena adanya kesamaan antara keduanya. Sebagaimana para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan muhkam menurut istilah, mereka juga berbeda pendapat dalam mengartikan mutasyabih menurut istilah, yaitu ayat-ayat yang tidak diketahui makna yang sebenarnya oleh siapapun kecuali Allah saja. Ayat yang memiliki banyak tafsiran, ayat yang tidak bisa dipahami menurut zahir lafal sehingga membutuhkan keterangan lain. Selanjutnya, sebab-sebab adanya ayat muhkam dan mutasyabih. Dikatakan dengan tegas bahwa sebab adanya ayat muhkam dan mutasyabih ialah karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan demikian. Allah membedakan antara ayat-ayat yang muhkam dari yang mutasyabih dan menjadikan ayat muhkam sebagai bandingan ayat yang mutasyabih. Adapun hikmah dan nilai yang terkandung dalam muhkam dan mutasyabih. 1. Andai seluruh ayat Al-Qur'an terdiri dari ayat-ayat muhkamat, maka akan sirnalah ujian keimanan dan amal karena pengertian ayat yang jelas. 2. Apabila seluruh ayat Al-Quran mutasyabihat, niscaya akan padamlah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia. Orang yang benar keimanannya yakin bahwa Al-Quran seluruhnya dari sisi Allah. Segala yang datang dari sisi Allah pasti hak dan tidak bercampur dengan kebatilan. 3. Memperhatikan kelemahan akal manusia. Teguran bagi orang-orang yang mengotak-atik ayat mutasyabih. 4. Membuktikan kelemahan dan kebodohan manusia. 5. Mendorong kajian mempelajari disiplin ilmu pengetahuan yang bermacam-macam. Selanjutnya, contoh ayat muhkam surah Hud ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Artinya, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi zat yang maha bijaksana lagi maha tahu. Adapun contoh ayat mutasyabih surah Thaha ayat 110. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Artinya, dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Kesimpulan, jadi kita bisa artikan ayat muhkam adalah ayat-ayat yang maknanya sudah jelas, dapat menghilangkan muskilah dan kemungkinan-kemungkinan yang ada seperti dikemukakan oleh Ibnu Hazm. Adapun ayat mutasyabih ialah ayat-ayat yang tidak diketahui makna yang sebenarnya
oleh siapapun kecuali Allah saja. Ayat yang memiliki banyak tafsiran, ayat yang tidak bisa dipahami menurut zahir lafal sehingga membutuhkan keterangan lain. Demikian beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu, saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan. Jika ada salahnya, itu datangnya dari saya sendiri. Namun jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.